warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Zahra dengan NIM 0310242057 dari jurusan Tadris Biologi 2 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dengan adanya video ini, saya ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usiana MA. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi kita, yaitu hakikat evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari evaluasi. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dalam bahasa Arab yaitu al-takdir, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar katanya adalah value. Dalam bahasa Arab al-qimah, dalam bahasa Indonesia berarti nilai. Dengan demikian, secara harfiah, evaluasi adalah dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek-aspek kehidupan, mental, psikologis, dan spiritual religius. Karena manusia bukan saja sosok pribadi yang tidak hanya bersikap religius, melainkan juga berperilaku, berilmu, dan berketerampilan yang sanggup beramal dan berbakti kepada Tuhan dan masyarakat. Selanjutnya, adapun hakikat evaluasi pendidikan secara umum. Yang pertama, tujuan evaluasi adalah strukturalistik dan materialistik. Yang kedua, tujuan hidup sejahtera di dunia secara maksimal. Yang ketiga, evaluasi lebih fokus pada ranah kognitif. Yang keempat, tidak mencampurkan yang instruksional dan non-instruksional. Kemudian ada hakikat evaluasi pendidikan secara Islam. Yang pertama, tujuan spiritual yang mengetahui posisi masing-masing. Yang kedua, tujuannya terwujudnya insan kamil atau manusia paripurna. Yang ketiga lebih fokus pada ranah kognitif. Yang keempat, mencampurkan yang instruksional dan non-instruksional. Selanjutnya adapun prinsip-prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip menyeluruh. Prinsip ini juga dikenal sebagai istilah komprehensif. Dengan prinsip ini, bahwa evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi hasil belajar tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, atau menyeluruh. Yang kedua, ada prinsip kesinambungan atau kontinuitas. Prinsip kesinambungan ini bahwa evaluasi hasil belajar yang baik adalah hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Dengan evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur, terencana, dan jadwal, itu mungkin atau dimungkinkan bagi evaluator untuk memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran kemajuan atau perkembangan peserta didik sejak dari awal mengikuti program pendidikan sampai pada saat-saat mereka mengakhiri program pendidikan yang mereka tempuh itu. Yang ketiga, ada prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas ini mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya objektif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi dalam pendidikan Islam. Adapun yang pertama, sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhannya. Adapun yang kedua, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Yang ketiga, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitarnya. Yang keempat, sikap dan pandangan terhadap diri sendiri selaku hamba Allah, anggota masyarakat, serta khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kita masuk ke dalam sistem evaluasi dalam pendidikan Islam, yaitu untuk menguji daya kemampuan manusia yang beriman terhadap berbagai macam problem kehidupan yang dihadapi. Selanjutnya ada juga untuk menentukan klasifikasi atau tingkat hidup keislaman seseorang, seperti pengevaluasian
Allah terhadap hambanya, yaitu Nabi Ibrahim yang menyembelih Ismail putra yang dia cintai. Lalu untuk mengukur daya kognisi, hafalan manusia, dan pelajaran yang telah diberikan kepadanya, seperti pengevaluasian terhadap Nabi Adam tentang asma-asma yang diajarkan oleh Allah kepadanya di hadapan para malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar berlaku adil dalam mengevaluasi sesuatu. Jangan karena kebencian menjadikan ketidakobjektifan evaluasi yang dilakukan. Telah berakhirnya penjelasan saya mengenai tentang hakikat evaluasi dalam pendidikan Islam. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ada perkataan saya yang salah, dan saya minta maaf kepada teman-teman yang menonton video ini apabila ada salah kata maupun kurang dalam bertutur kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.